Jawablah kalau kau mencintaiku. Kenapa kau begini padaku? Kau membuatku susah. Nada menggigit bibir dalamnya dan menatap ke mata Radit yang saat ini juga sedang menatap matanya. Apa maksudmu? Tanya Radit meminta penjelasan lebih dari kalimat nada tadi. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa kau memakai tubuhku sesuka hatimu seperti ini? Apa kau pikir aku tak punya hati? Tanya Nada dengan wajah tanpa senyum dan meminta pertanggungjawaban kepada Radit. Memang apa yang ada di dalam hatimu? Apa kau mencintaiku? Aku mohon, katakanlah kalau kau mencintaiku. Atau setidaknya, katakanlah kalau kau menyukaiku. Katakan sesuatu yang membuatku bisa mempertahankanmu seumur hidupku. Jauh di relung hati Radit berharap penuh harap menunggu jawaban dari Nada. His, jangan kau berpikir macam-macam. Otakku juga masih waras. Aku tidak mungkin mencintai seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Jawab Nada nyolot kepada Radit. Aduh, pertanyaan bodoh apa yang dia berikan kepadaku? Mencintainya? Hahaha. Aku juga bingung. Rasa apa sebenarnya yang ada di hatiku untukmu? Kau sering membuatku tak waras. Kau juga tak pernah pergi dari pikiranku. Kau pengganggu hidupku. Degup jantung Nada bertambah kencang saat hatinya bergumam seperti itu. Aku tidak peduli kau mencintaiku atau tidak. Tapi seperti yang aku sudah katakan padamu, jangan membuat semuanya menjadi sulit. Jalankan saja apa yang terjadi sekarang. Kau adalah istriku sekarang. Dan aku berhak atas dirimu sepenuhnya. Lalu nanti, seenaknya saja kau membuangku. Nada melotot ke arah Radit. Kau bisa selamanya menjadi istriku. Aku sudah memberikan tawaran kepadamu kemarin di penthouse. Apa? Menjadi istri keduamu? Sampai mati pun, aku tak sudi. Cepatlah menyingkir dari atas tubuhku. Nada masih berusaha mendorong Radit turun dari atas tubuhnya. Dengan wajahnya masih menunjukkan rasa kesal. Penawaran dia bilang. Cuy, dasar orang gila. Makian Nada pada Radit dalam hatinya. Lalu apa maumu? Aku menceraikan Viola. Aku sudah bilang kepadamu, itu tidaklah mungkin. Aku mengenalnya lebih lama darimu. Dan dia mengisi hari-hariku lebih awal darimu. Siapa yang meminta kau menceraikannya? Cepat menyingkirlah dari tubuhku. Ah, perutku sakit lagi. Cepatlah menyingkir. Ambilkan aku minyak angin atau minyak panas apa sajalah. Cepat carikan. Nada berusaha keras mengusir Radit dan akhirnya Radit yang melihat Nada kesakitan dengan sukarela mengangkat tubuhnya dari atas tubuh Nada, lalu memakai jubah mandinya lagi dan keluar dari kamar Nada. Akhirnya orang gila itu pergi juga. Tapi, perutku sakit seperti ini. Dia bahkan belum memberikan pertolongan padaku. Dasar kurang ajar. Iya. Sepertinya aku menaruh tespek di laci kamar ini. Sambil satu tangan Nada memegang perutnya, satu tangan Nada lainnya mencoba membuka nakas. Kosong. Tidak ada di sini. Baiklah. Aku akan meminta Didi untuk membelikannya saja satu untukku. Tunggu, di mana tas kuliahku? Handphoneku ada di dalam sana kan? Bagaimana aku bisa kuliah kalau tasku tak ada? Baju labku juga ada di sana. Nada merengut kesal meratapi nasibnya dan uring-uringan di tempat tidur sambil memegangi perutnya yang masih terasa sakit. Kau sudah sangat menyusahkanku, Raditya. Klek. Radit membuka pintu di saat Nada yang sangat kesal meneriakkan namanya. Kenapa kau berteriak seperti itu? Apa kau pikir pintu ini tidak kedap suara? Suaramu bahkan tak akan terdengar di luar pintu ini saat pintu ini ditutup. Radit menjawab sambil menutup pintunya dan sudah membawa bagi makanan di tangannya. Di mana tas kuliahku? Tanya Nada langsung ke inti persoalan. Mana aku tahu?
Jawab Radit sambil menaruh bagi makanan di tempat tidur. Tadi malam di apartemen Dimas, apa kau tak membawa tasku turun? Nada mengernyitkan dahinya. Radit menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini? Semua perlengkapan kuliahku ada di sana, termasuk baju labku. Kenapa kau ceroboh sekali tak membawa barang-barangku juga? Nada sudah menendang-nendang Radit, sehingga Radit mengangkat lagi bagi makanannya. Awas, nanti tumpah makanannya. Lagian kau sendiri, kenapa tidur sembarangan di apartemen pria seperti itu? Apa kau tidak takut tubuhmu akan dinikmati orang lain? Tanya Radit dengan tatapan tak suka, dan kini menunjuk dengan dagunya ke arah tubuh Nada yang selimutnya sudah melorot. Hei, jangan lihat. Nada segera membetulkan lagi selimutnya setelah menyadari kebodohannya. Kau yang membuka, bagaimana aku tidak lihat? Ayo cepat, makanlah dulu. Radit kembali menaruh bagi makanan di tempat tidur, lalu memberikan sendok dekat piring Nada. Nanti aku minta Dimas untuk mengantarkan ke tempat kuliahmu. Jangan khawatirkan tasmu. Makanlah dulu. Radit tak menunggu Nada untuk memakan makanannya. Tapi Radit sudah memulai memakan duluan nasi kuning yang ada di piringnya. Nada awalnya masih ingin marah dan menolak untuk makan. Tapi melihat Radit makan dengan lahap, membuatnya tak tahan lagi. Dorongan di dalam perutnya juga sudah meronta-ronta meminta untuk segera diisi. Akhirnya, Nada mengambil sendok yang sudah diberikan oleh Radit di dekat piringnya, dan mulai menyantap suap demi suap nasi kuning pesanannya tadi. Sesaat mereka makan dalam diam. Tak ada pembicaraan di antara keduanya. Tapi itu hanya bertahan kurang dari 1 menit setelah Nada mulai makan. Rasa nasi kuning yang begitu enak bagaikan booster yang bisa merubah mood Nada 180 derajat. Hati Nada sudah seperti ada di taman bunga yang sangat luas. Perasaan bahagia muncul di dalam hatinya menutupi rasa kesal yang dari tadi mengusiknya. Bahkan Nada sudah tak lagi marah kepada Radit. Mereka kini bisa mengobrol seperti biasa, walaupun yang dibicarakan adalah hal-hal yang tak berbobot. Ujungnya masih sama, hanya adu mulut seperti biasa. Kau tumben menghabiskan makananmu? Nada mengomentari piring Radit yang sudah hampir kosong. Padahal aku tak berharap dia menghabiskannya. Biasanya kan dia makan sedikit, tapi kenapa sekarang dia jadi makan banyak seperti itu ya? Aku masih mau lagi nasi kuningnya. Gumam Nada dalam hatinya menahan rasa ingin menyantap lagi nasi kuning yang sangat lezat tadi. Aku lapar dan lelah. Tadi malam kita sudah melakukan, dan tadi pagi kita melakukannya lagi. Tentu saja, sekarang aku lapar dan aku bisa menghabiskan semuanya. Apa kamu mau nambah? Di bawah masih banyak. Kalau kau mau, aku bisa menyuruh mereka membawakan lagi nasi kuningnya ke atas sini. Jawab Radit seakan tahu apa yang diinginkan oleh Nada. Siapa yang menyuruhmu melakukan pagi dan malam? Aku nggak minta. Aku juga nggak minta tambah makan. Percuma aku makan banyak-banyak, kalau nanti perutku masih nggak beres seperti ini. Ujungnya aku muntahkan lagi semua. Jawab Nada yang berlainan dengan kata hatinya. Aku mau lagi, tapi aku masih punya harga diri. Apa nanti kata keluargamu kalau aku makan terlalu banyak? Gumam Nada di dalam hatinya, yang membuatnya mengurungkan niat untuk minta tambah. Ya sudah, ayo mandi dulu, biar aku bantu memandikanmu.